selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu makalah pertemuan ke-13 dan 14. Sebelum saya melanjutkan, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Filomena Mercy, NPM 1904040101014, kelas manajemen 19A. Baik, makalah yang saya bawakan pada kesempatan ini itu ya berjudul tentang pergaulan bebas remaja. Yang pertama itu pendahuluan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku penyimpanan yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Remaja adalah individu labil yang emosionalnya sangat rentan. Pengetahuan yang minim dan ajakan teman yang bergaul bebas membuat makin berkurangnya potensi generasi muda dalam kemajuan zaman. Pergaulan bebas juga adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk sosial. Dalam keseharian membutuhkan orang lain dan hubungan antara manusia melalui suatu pergaulan atau interpersonal relation. Itu yang pertama, dan yang ke bagian keduanya itu rumusan masalah. Yang ketiga itu tujuan. Nah, yang bagian bab 2 itu pembahasan. Dan yang bagian A-nya pengertian pergaulan bebas pada remaja. Pada umumnya masyarakat lebih cenderung mengajar kesenangan dunia saja, padahal masih ada kesenangan yang tiada akhirnya yakin. Tapi mereka tidak mempedulikan hal itu. Yang paling parah, mereka malah meninggalkan amalan-amalan mereka demi kesenangan mereka, terutama anak remaja sekarang yang suka mencoba sesuatu yang baru dan mereka senang melakukan tanpa memperhatikan dampaknya. Anak remaja sekarang mengenal istilah pergaulan bebas. Mereka mengartikan pergaulan bebas bisa melakukan perbuatan yang tanpa batas. Nah, padahal kita demikian, arti yang sesungguhnya kita hanya disarankan berteman dengan siapa saja, dan apabila teman kita itu kelakuannya menyimpan, jangan kita tiru. Itulah arti dari sebenarnya arti. Yang bagian B-nya itu dampak pergaulan bebas terhadap remaja. Yang pertama itu perilaku seks. Pernikahan dan seks bebas terutama di kalangan remaja sangat berbahaya jika bagi perkembangan mental atau fisik dan masa depan seseorang. Yang berikut itu di bagian bab 3-nya, yaitu penutup. Nah, kesimpulan dari makalah tersebut yaitu pergaulan bebas sudah menjadi suatu hal yang tidak tabu lagi bagi kalangan remaja di Indonesia. Kegiatan seks bukan hanya dilakukan oleh pasangan yang sah menurut agama dan hukum. Nah, dan berikutnya itu ya saran saya, yaitu kepada pihak orang tua, berikanlah semua yang terbaik untuk anak, tetapi tetap memperhatikan dalam membimbing dan mengarahkan remaja dengan memberikan pandangan yang benar mengenai persepsi pacaran atau terhindar dari seks bebas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu kepada para remaja, baik pelajar maupun mahasiswa, selain belajar juga kita timbul bagian dalam kegiatan yang positif.
dan kreatif dalam rangkanya menyalurkan energi yang berlebih sehingga tidak mengarah pada penyaluran dorongan biologis secara langsung. Misalnya itu dengan kegiatan berolahraga, pencinta alam, dan kegiatan-kegiatan yang lain bersifat mengembangkan. Nah, itu yang mengenai makalah yang pertemuan 13. Nah, di sini saya akan mempresentasikan juga makalah yang pertemuan 14, yaitu mengenai yang berjudul itu tentang abstrak. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang abstrak. Abstrak itu merupakan bentuk penyajian singkat sebuah laporan, makalah, skripsi, dan disertai atau dokumen yang ditulis secara teknis, teliti, tanpa kritis, dan penaksiran penulisan abstrak. Nah, abstrak juga dapat didefinisikan sebagai pernyataan singkat tetapi akurat dari isi laporan, makalah, skripsi, tesis, dan disertai oleh atau dokumen tanpa menambah tafsiran atau kritik, tanpa membedakan untuk siapa abstrak itu dibuat. Itu yang pertama. Yang kedua itu pembahasan tentang abstrak. Nah, pembahasan ini kan sama seperti di bagian A tadi pembahasannya. Nah, yang ke bab 3-nya itu kesimpulan. Nah, kesimpulan saya di bab ini yaitu tentang abstrak. Nah, kesimpulannya itu jadi kesimpulan dari sebuah abstrak adalah sebagai pernyataan singkat tetapi akurat dari isi laporan, makalah, skripsi, tesis, dan disertai atau dokumen tanpa menambah tafsiran atau kritik dan tanpa membedakan untuk siapa abstrak itu dibuat. Dan abstrak atau ringkasan juga berisi intisari keseluruhan tulis secara naratif dan diketik satu spasi serta paling banyak 3 paragraf. Baik, sekian dulu presentasi dari saya, dan mungkin ada kata-kata yang tidak jelas atau yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.